sebuah struct. Coba kita perhatikan di slide ini. Ada kotak sebelah kiri ini. Ya. Caranya kita pakai kata kunci struct. Oke. Kemudian spasi nama dari struct itu atau tag dari struct itu. Misalnya contoh di sini karyawan. Ya. Kemudian ada buka kurawal, kurung kurawal itu dimulai dengan nama-nama laci tadi. Kalau kita ibaratkan sebagai filing kabinet, nama bertipe karakter merupakan sebuah array berukuran 30. Berarti laci pertama dari filing kita yang namanya karyawan ini, laci pertamanya itu nanti isinya berupa array karakter 30. Ya. Diwakilkan dengan nama laci nama. Ya, kita kasih nama lacinya itu nama. Laci yang kedua kita beri nama umur. Tipenya integer. Berarti nanti di dalam laci itu bisa bilangan-bilangan bulat masuk situ. Boleh 1, boleh 100, boleh -1, boleh -7. Cuman kan nggak ada umur -7. Jadi harus diingat bahwa bilangan bulat yang nanti masuk di laci kedua. Di laci ketiga kita deklarasi lain lagi namanya upah. Upah itu nanti kita akan simpan, misalnya upah per jam berapa ribu, berapa ratus ribu misalnya. Dan biasanya ada koma-koma, makanya kita deklarasi tipenya float, bukan integer. Kalau Anda merasa upah itu bilangan bulat, boleh saja upah ini Anda deklarasi integer juga boleh. Ini hanya contoh saja bahwa kita ingin membuat satu tipe data baru yang namanya karyawan yang oleh bahasa C belum dibuat. Jadi kalau Anda ingin membuat satu program, butuh membuat sebuah blok memori dan di dalamnya menceritakan tentang karyawan, misalnya nama karyawan, umur karyawan, kemudian upah karyawan itu berapa, jumlah anak berapa. Ini bisa Anda tambah lagi sebanyak mungkin lacinya, ya. Jadi cara deklarasinya dimulai dengan kata kunci struct, spasi, nama dari struct itu, buka kurung kurawal, member-membernya 1, 2, 3 untuk contoh ini. Setiap member ada titik koma, ditutup dengan kurung kurawal, diakhiri dengan titik koma. Selesai. Inilah cara kita deklarasi sebuah struct. Bisa bantu saya bagaimana kalau kita deklarasi sebuah struct lain, misalkan namanya coba kasih ide satu. Apa ini? Apa yang Anda ingin buat? Misalkan Anda ingin buat satu tipe data block baru, namanya apa? Struct apa? Bisa kasih contoh? Abstrak formulir misalnya. Struct apa? Mahasiswa. Nah, oke, struct mahasiswa, struct MHS misalnya, buka kurung. Apa yang Anda mau ceritakan tentang mahasiswa misalkan? Nama. Nama, berarti nama itu tipenya apa? Char saja atau array dari char? Kalau char saja berarti namanya hanya bisa A, B, atau T, atau J. Karena karakter itu kan cuma satu karakter yang ada di dalam alfabet itu. Berarti kan nggak mungkin nama orang hanya C saja, atau nama orang B saja, nggak mungkin, ya kan? Coba Anda lihat, kalau nama Anda adalah Ali, ya, itu kan kombinasi dari char A ditambah char L ditambah char I, kumpulan karakter, betul? Betul. Nah, kalau kumpulan karakter, kita harus buat dia dalam bentuk array. Ada yang belum tahu array? Kan udah diceritakan sama Pak Irfan minggu yang lalu. Array itu biasanya sekuensial ya, panjang, tergantung ukurannya. Array, A-R-R-A-Y, array, oke, array, ya. Oke, kalau kita ingin buat nama orang,
maksudnya apa? Kita mendeklarasikan sebuah variabel namanya nama. Nih, saya tulis namanya nama di sini. Karena kita beri nama di sini. Kemudian karena ada 40, berarti dia array sebanyak 40. Ya, indeks terakhir 39 berarti. Indeks pertama 0. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 39. Karena tipe dari array ini adalah char, berarti nanti di sini bisa ada huruf. Bisa ada huruf. Tidak boleh angka, tapi boleh tanda petik 1. Itu boleh, berarti dia karakter 1, bukan bilangan 1. Atau karakter 7. Biasanya karakter itu diapit dengan tanda petik. Ya, bedakan dengan 1 sebagai bilangan. Kalau 1 sebagai bilangan Anda bisa jumlah 1 tambah 2, 3. Tapi kalau karakter 1 tambah karakter 2 nggak bisa jadi karakter 3. Karena dia karakter, tidak bisa kita jumlah. Ya. Jadi yang kita maksud kalau kita deklarasi nama berukuran 40, nama adalah array 40 bertipe char, berarti nanti di setiap slot dari array itu berisi karakter. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang tadi Anda katakan struk mahasiswa pertama nama. Kemudian apa lagi yang bisa merepresentasikan mahasiswa? NIM. NIM. Oke, NIM kalau di Politeknik berapa digit? 10. Oke, 10. Kalau Anda buat dengan angka berarti paling besar kalau 10 berarti 9999 sebanyak 10 kali. Ya. Ya. Betul kan? Kalau misalnya ada deklarasi NIM itu integer misalnya. Berarti oke, anggap aja NIM-nya pendek aja ya, 100, 200 misalnya gitu. Oke, kita buat berarti NIM integer, int. Apa lagi kira-kira? Jurusan. Hah? Jurusan. Angkatan misalnya. Angkatan berarti bisa juga INT atau tahun masuk misalnya, THN masuk misalnya gitu ya. Nah, baru kemudian kita tutup kurung. Kalau ini hanya begini saja yang kita ingin buat dalam struk mahasiswa, kasih titik koma. Boleh. Mau nambah lagi membernya juga boleh. Ini berarti Anda bisa bayangkan seperti filing kabinet dengan 3 laci. Laci pertama nanti isinya nama, laci kedua isinya NIM, laci ketiga tahun masuk. Kalau ditambah lagi bisa? Bisa. Berarti saya hapus dulu tutup kurungnya. Anda mau tambah lagi apa? Umur misalnya. Umur boleh kita pakai integer juga lagi. Umur. Ada lagi misalnya asal sekolah atau nama sekolah SMA. Berarti nama sekolah SMA itu kan kumpulan karakter juga ya. Char. Berarti char. Kemudian nama sekolah. Ya. Berapa panjangnya? Kira-kira nama sekolah paling banyak berapa karakter? Anda harus pikir itu. Misalnya SMA Negeri Lok Sumawe, berapa karakter itu? Kalau itu yang paling panjang, berarti Anda bisa bilang oke, 35 udah cukup misalnya. Atau 30, boleh 30. Berarti nama sekolah itu tidak bisa lebih dari 30 karakter. Oke, ada lagi yang kita ingin buat menjadi struk mahasiswa. Kalau ada kita tambah lagi. Kalau sudah nggak ada lagi, kita tutup dengan kurawal, tutup titik koma. Kalau kita gambar ini sekarang, kira-kira ini sebagai struk mahasiswa, dia seperti laci, seperti filing kabinet, ada 1, 2, 3, 5 buah laci. Laci yang pertama itu nanti isinya nama, laci yang kedua adalah NIM, laci yang ketiga tahun masuk. Mana di? Oh, nggak nampak? Sorry. Saya pindah ke yang terang.
Ini aja saya coret di sini. Berarti kita punya sebuah template seperti ini, yang nama di sini letaknya, NIM di nomor 2, tahun masuk pada laci ketiga, kemudian umur nanti ada di dalam laci keempat, dan nama sekolah pada laci kelima. Ya. Nah, ini polanya. Kalau kita di pabrik buat bataku misalnya, ini cetakannya, cetakan bataku. Ya, belum kita pakai dia, belum ada di dalam memori. Pada saat kita buat ini baru diberitahu kepada compiler ini polanya, ini alat cetaknya. Kalau kita buat deklarasi seperti di bawah ini, ini lagi diturunkan sebentar. Nah, itu kalau kita bahas yang karyawan dulu, yang mahasiswa kita stop dulu. Kita deklarasi seperti ini berarti kita beritahu kepada compiler kita itu ini cetakan karyawan. Belum ada dia di dalam memori. Kalau kita deklarasi seperti ini, struct atau struct karyawan spasi K. K di sini apa? Pointer apa variabel? Variabel. Kan sama aja seperti int y. Sama kan? Y adalah variabel, int-nya ini sebagai tipe data. Kalau Anda lihat di sini K sebagai variabel, tipe datanya struct karyawan. Harus kita tulis kata-kata struct-nya, nggak boleh tinggal. Karena nama dari tipe ini adalah ini semua. Kalau misalnya Anda mau buat sebuah variabel namanya M, tipenya struct mahasiswa, bagaimana cara tulisnya? Oke, struct MHS M misalnya. Ya, berarti ada sebuah variabel M bertipe struct mahasiswa. Bagaimana bentuknya di memori? M ini, kalau saya gambar, ini saya hapus dulu. Data M tadi udah kita ingat ya, ada beberapa laci seperti yang di sebelah ini. Berarti pada saat kita deklarasi perintah ini, di dalam memori kita itu ada sebuah variabel M di alamat tertentu. Kita nggak perlu tahu alamatnya, pokoknya ada ya. Bentuknya seperti cetakan struct MHS. Ini kalau kita sebut sebagai struct MHS. Karena kita tahu di dalam struct MHS itu ada laci-laci, berarti si M ini punya laci-laci dia. Ya, yang di sininya nanti nama, NIM, tahun masuk, sama persis seperti cetakan tadi. Jadi kalau kita deklarasi struct itu seperti baru buat cetakan, pada saat kita definisikan sebuah variabel, baru cetakan itu kita pakai dan berbentuk ya.